Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para santri, bapak ibu dan pemirsa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat 10 Muharram, hari Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, amin. Dan mendapatkan fadilah yang Allah janjikan, diampuninya dosa kita selama 1 tahun. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin dan pemirsa yang kami cintai, melanjutkan kajian fikih Islam kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena hari sekarang adalah hari Asyura seperti yang sudah kita isyaratkan, maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Um jilid 7, menyebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa beliau pernah keluar di hari Asyura untuk sholat istisqa. Akhirnya Sayyidina Ali berkata, "Man kana minkum asbaha sha'ima falyutimma siyamah." Siapa di antara kalian yang pagi hari ini, hari 10 Asyura, dalam keadaan puasa, falyutimma siyamah, silahkan sempurnakan puasanya. Wa man kana muftiran falayakul, dan siapa yang pagi ini kok tidak puasa, sudah jangan makan sampai sore nanti. Ini ucapan Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun bagian terakhir tidak diikuti, siapa yang tidak puasa ya silahkan, sudah tidak puasa lanjutkan. Itu banyak yang mengatakan demikian. Bukan siapa yang pagi ini tidak puasa ya harus puasa. Itu ketika puasa Asyura, kondisinya sebelum diwajibkan puasa Ramadan dulu. Nah, setelah Ramadan maka sunnah. Ini menjadi bukti bahwa di hari Asyura ada puasa.
Menurut siapa? Menurut ahlu sunnah. Menurut siapa? Menurut ahlul bait. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau orang Syiah Rafidhah cenderung mereka benci puasa. Mereka benci puasa. Kenapa? Karena kalau puasa itu miliknya ahlu sunnah. Sebenarnya ya kalau itu ya mereka bukan hanya benci ahlu sunnah, ya berarti tidak ngikut Imam Ahlul Bait, tidak ngikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan tidak ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau puasa Asyura itu sanadnya sambung sampai Ahlul Bait, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ritual-ritual Syiah model yang kemarin sudah kita terangkan, meratap, maktam, sukanya kumpul-kumpul untuk berduka, atau meratapi tangisan-tangisan ya dengan suara, atau kalau memuji-muji dengan bersedih apa namanya kemarin, nadb atau nudbah. Kalau meratapi apa bahasa Arabnya? Niyaha. Ya, maktam kumpul-kumpul. Nah, kalau menyiksa-nyiksa sampai mukul-mukul kepala, apa istilahnya? Tatbir. Tatbir. Itu semuanya ya tidak nyambung sama sekali, tidak kepada Ahlul Bait apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah diberi nikmat hidayah iman, hidayah Islam, dan hidayah sunnah. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini disebut oleh Imam Al-Muzani dari Imam Syafi'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah kafaratu sana was sana allati taliha wa siyamu yaumi Asyura yukaffir sana. Puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Puasa Asyura cuma sehari saja, sehari kita puasa karena Allah, maka mengampuni, menutupi, menjadi tebusan dari dosa-dosa kita selama 1 tahun. Ini tentu nikmat besar bagi kita semua. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, itu hanya untuk mengingat tentang puasa Asyura dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um, dan ringkasannya yaitu Mukhtasar Al-Muzani. Selanjutnya mari kita pelajari kitab bab takbir alal janaiz. Ini adalah pembahasan terakhir dari Kitabul Janaiz dalam kitab Al-Um. Setelah kemarin kita terangkan wa akrahun niyaha dan seterusnya, itu ada bab, ada beberapa bab, mungkin 4-5 bab, tapi mukarrar, bab yang berulang dari bab sebelumnya. Sudah pernah kita bahas semua, ya, sudah pernah kita bahas semua babnya, walaupun di situ tertibnya sebagian kandungannya ada perbedaan. Jadi karena sudah, maka kita lompati bab at-takbir alal janaiz. Setelah bab ini selesai Kitabul Janaiz, kita masuk nanti ya lanjutannya adalah kajian akan datang, yaitu hukum membatalkan ibadah yang sudah kita mulai. Jadi ini bab jenazah terakhir. Mari kita ikuti. Nah, dalam pembahasan ini ada fikih, lalu dari pembahasan madhab kita akan melompat kepada pembahasan manhaj. Dari pembahasan madhab kita akan melompat ke pembahasan manhaj. Ya, baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ini dalam kitab Al-Um. Qala Syafi'i rahimahullah wa yukabbiru alal janaizi arba'ah. Dan bertakbir untuk salat jenazah itu 4 kali. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Mengangkat tangan setiap takbirnya.
Mengangkat tangan setiap takbirnya. Berarti ngangkat 4 kali karena 4 kali takbir. Wa yusallim an yaminihi wa shimalihi indal faragh, dan mengucapkan salam ke kanan assalamualaikum, ke kiri assalamualaikum ketika selesai. Ketika selesai. Ya karena sholat jenazah doa untuk umum kaum mukminin, doa khusus. Jadi doa khusus itu terakhir untuk jenazah, untuk mayit. Apakah itu 4 hal itu masing-masing setelah takbir? Tunggu dulu. Kita baca nanti dari penjelasannya. Lanjutan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, wa mimma yustahabbu fid du'a ayyaqul. Di antara yang dianjurkan dalam doa, orang yang sholat mengucapkan demikian. Ini panjang tadi. Ini doa alternatif. Tidak mesti tertentu ini, boleh yang lain. Tapi kalau mau yang instan ya ini aja diapalin gitu. Nah, kalau selain ini apa? Semua doa, ya doa-doa salat jenazah yang sangat banyak di Bulughul Maram bisa dibaca. Di sana ada doa umum. Banyak doa umum. Nah di sini begini doanya. Allahumma abduka wa ibnu abdika kharja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi ahibbaihi fiha ila dhulumatil qabr. Ya Allah, ini hambamu, putra hambamu telah keluar dari dunia, dari rahmat di dunia ini dan dari luasnya dunia ini, dari kecintaan dunia, dari para kekasihnya yang ada di dunia, menuju kegelapan kuburan. Menuju kegelapan kuburan. Wa ma huwa laqih. Dan apa saja yang akan dia temui di kuburan. Kana yashhadu an la ilaha illa ant. Ya Allah, dulu orang ini bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dan dia juga bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Wa anta alamu bihi. Engkau lebih mengerti tentangnya ya Allah. Engkau lebih mengerti tentangnya ya Allah. Ini berdoa dengan demikian, ini berdoa tawasul dengan syahadatain, tawasul dengan iman, dengan tauhid. Ya, kita sebutkan. Allahumma nazala bik, ya Allah, dia sekarang sudah bersinggah padamu. Wa anta khairu manzul, engkau adalah sebaik-baik yang disinggahi. Khairu manzulin bih. Wa asbaha faqiran ila rahmatik. Dia sekarang menjadi orang yang sangat membutuhkan kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an adzabihi, engkau maha kaya, tidak butuh untuk menyiksanya. Wa qad ji'naka raghibina ilaik. Kami datang kepadamu ya Allah, kami dalam keadaan berharap, dalam keadaan senang menghadapmu.
syufa'a lahu, untuk memberi syafaat kepadanya. Allahumma ya Allah, fa in kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dulu dia ini orang baik, tambahi kebaikannya ya Allah. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Kalau dulu dia ini orang jelek, ampuni ya Allah. Lupakan ya Allah, lewati ya Allah. Wa ballighu bi rahmatika ridhak. Dan tolong ia sampaikan pada ridhamu karena rahmatmu ya Allah. Waqihi fitnatul qabri wa adzabah. Lindungi ia dari azab kubur, dari pertanyaan kubur, dari azab kubur. Wafsah lahu fi qabrih. Lapangkan untuknya dalam kuburnya ya Allah. Wajafil arda an jambaih. Dan tolong longgarkan ruang kuburannya ya Allah. Jangan dihimpit badannya, lempengnya, sisi badannya dengan bumi. Walaqi birahmatikal amna min adzabik. Dan berikan ia aman dari azabmu berkat rahmatmu. Hatta tab'atsahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Hingga dia nanti dibangkitkan menuju surgamu, wahai Allah yang maha rahmat. Jadi ini adalah alternatif doa yang bisa dibaca saat salat jenazah. Baik. Kita ingin tahu secara detail urutan menurut Imam Syafi'i. Kita bisa mengetahui ini dari penjelasan Imam Al-Muzani muridnya yang meringkas kitab Al-Um. Ya, qala Syafi'i rahimahullah, akhbarana Ibrahim bin Muhammad an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara arba'an wa qara'a bi ummil Qur'an ba'da takbiratil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali dan membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Jadi ini berdasarkan hadis Jabir. Ya, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Syafi'i sendiri. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah dan mengeraskan, suaranya dikeraskan. Setelah itu beliau berkata, innama fa'altu li ta'lamu anha sunnah. Aku sengaja mengeraskan Al-Fatihah biar kamu tahu kalau membaca Fatihah itu sunnah di sini. Ya, ajaran Nabi di sini. Jadi salat jenazah pun ada Fatihahnya. Dibaca sirri. Kadang-kadang seorang imam atau guru atau panutan boleh keras untuk mengajari. Biar tahu apa yang dibaca. Ani bin Umar annahu kana yarfa yadayhi kullama kabbara 'alal jenazah. Sementara Imam Syafi'i bermadhab mengangkat tangan setiap takbir itu mengikuti sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Umar lah yang beliau itu mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir atas jenazah. Begitu pula di berikutnya, generasi berikutnya kalangan tabi'in Ibnu Musayyib, Urwah juga demikian. Ketika tidak ada keterangan yang jelas dari Rasulullah, maka dari sahabat cukup. Tapi nanti kita tahu kalau sudah ada dari Rasulullah, terus ada dari sahabat yang bertentangan, yang dari sahabat dikalahkan, ditinggalkan. Nah, itulah nama kajian manhaj. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, urutannya sebagai berikut. Takbir 4 kali itu seperti ini. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, wa yukabbirul musalli 'alal mayyit wa yarfa' yadayhi hadwa mankibai. Bertakbir orang yang sholat atas jenazah, atas mayit itu, dan mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya di pundak, hadwa mankibai, sejajar dengan pundak, ya, dihadapkan ke kiblat. Tsumma yaqra' bi Fatihatil kitab, kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi takbir pertama ngangkat tangan, setelah ngangkat tangan terus membaca Al-Fatihah. Kedua, setelah selesai Fatihah bertakbir lagi kedua. Diangkat lagi kedua tangannya sejajar dengan mangkib. Ini jelas penjelasan langsung Imam Syafi'i, hadwa mangkibaih. Ya.
khadwa mangkibaihi, seukuran sejajar dengan kedua pundak. Nah, kadang-kadang ada keterangan sampai telinga. Nah, maksudnya kira-kira ujungnya itu paling tinggi setelinga. Nah, kadang orang-orang untuk meyakinkan disentuhkan begini. Padahal itu hanya kira-kiranya ya, enggak harus disentuh ya. Jadi seukuran pundak, hadwa mangkibai. Lalu bertakbir yang kedua, wa yarfa yadayhi kadzalik, juga mengangkat kedua tangannya. Tsumma yahmadullah wa yusalli 'alan nabi, kemudian bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, lalu bersolawat. Saya belum tahu keterangannya yahmadullah ini dari mana. Ya. Tapi yang jelas itu dikatakan demikian oleh beliau. Lalu bersalawat kepada Nabi SAW. Kalau salawat yang paling sempurna, salawat apa namanya? Salawat paling lengkap, paling sempurna? Salawat Ibrahimiyah, yang ada Nabi Ibrahimnya. Ya, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu salawat Ibrahimiyah. Salawat itu yang dibaca. Wa yad'u lil mu'minina wal mu'minat. Setelah takbir kedua pun, setelah salawat ada doa. Jadi ternyata setelah, makanya disebutkan tahmid, salawat, doa. Persis kalau urutannya doa di luar salat. Tahmid, salawat, dan doa. Doa umum lil mu'minin wal mu'minat. Ternyata doa untuk mukmin mukminat yang umum ini bukan setelah takbir ketiga dalam mazhab Imam Syafi'i. Setelah takbir kedua, setelah membaca sholawat. Gitu. Baru kemudian summa yukabbiru salisa wa yarfa yadayhi kadzalik. Kemudian bertakbir pada kali yang ketiga, mengangkat kedua tangannya juga sama, seukuran setinggi sejajar dengan bahunya. Kemudian wa yad'u lil mayyit, berdoa khusus untuk mayit jenazah yang di hadapannya atau yang gaib, di hadapan atau yang gaib, khusus. Oh begitu ya, artinya kita perlu paham, ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun seandainya lah, kalau setelah kedua selawat, setelah ketiga untuk mukmin mukminat, ya nggak apa-apa, ya boleh. Cuma kan kita ingin memahami ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang ketiga, murni. Kalau Imam Syafi'i murni untuk mayit. Mana yang doa tadi itu kan murni tadi itu yang kita baca. Ya, Allahumma abduka ibnu abdik. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya amatuka bintu ya abdik atau bintu amatik ya. Baru yang keempat, tsumma yukabbiru rabi'ah. Kemudian bertakbir, takbir yang keempat sama sifatnya. Tsumma yusallim, langsung setelah keempat tanpa doa. Jadi kalau yang setelah takbir keempat tidak langsung salam, oh berarti doa khusus untuk mayit. Setelah takbir ketiga, doa untuk kaum mukminin. Tapi kalau setelah takbir ketiga, keempat langsung salam, oh berarti dia sudah doa sebelumnya. Jadi berarti ya, takbir pertama panjangnya lumayan, baca Fatihah. Kedua panjang karena salawat dan doa untuk kaum mukminin. Ketiga panjang, keempat langsung salam pendek. Itu. Tsumma yusallim an yamini wa shimal. Kemudian mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Wa yukhfil qira'ah wa du'a. Ya, imam atau orang yang sholat jenazah dalam hal ini membaca pelan suaranya, lirih, sirri, baca qiraatnya sama doanya. Yang dikeraskan cuma ya takbir sama salam. Wa yajharu bis salam, dan mengeraskan salam. Baik. Jadi ini penjelasan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Al-Muzani.
lebih detail dari yang di kitab Al-Um. Baik, kita lanjut. Soal takbir 4 kali. Nah, tadi kan mazhab beliau 4 kali. Kenapa? Itu terkait dengan manhaj. Mazhab itu kan produk daripada orang berijtihad. Ijtihad menggunakan alat usul fikih. Ya. Nah, metodologi berijtihad itulah namanya manhaj. Metodologi cara berpikir, cara memahami agama itu manhaj. Hasilnya itu mazhab. Ya. Jadi metode kita untuk memahami agama ini disebut manhaj. Imam Syafi'i menyebut minhaj. Minhaj. Ya. Bahasa lainnya yang pendek pakai fathah manhaj. Manhaj. Kalau minhaj bilmat dengan bacaan panjang. Nanti kita sebutkan di mana beliau menyebut. Takbir 4 kali bagaimana? Imam Syafi'i berkata, Abdullah bin Mas'ud itu sholat jenazah, takbirnya 5 kali. Sementara kami, nahnu narwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan dari Nabi annahu kabbara arba'an. Kalau Nabi itu bertakbir 4 kali. Ibnu Mas'ud 5 kali, Nabi 4 kali. Imam Syafi'i memahami ini kontradiksi, maka diambil yang Nabi, dilupakan yang sahabat. Didahulukan Nabi, tidak boleh Nabi dikalahkan oleh sahabat. Sampai sahabat itu mengatakan ini dari Nabi. Nah, begitu. Nah, kalau tidak mengatakan ini dari Nabi berarti pendapatnya atau ijtihadnya. Itu pandangan Nabi, tidak bisa ucapan sahabat sampai dia mengatakan ini dari Nabi. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kabbara 'alan Najasyi arba'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah secara gaib atas jenazahnya Raja Najasyi Ethiopia. Nabi salatnya 4 kali takbir. Sahih, terang benderang. Kata Imam Syafi'i, walam yurwa. Kata beliau, walam yurwa anin nabi. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW qattu sama sekali annahu kabbar ala mayyitin illa arba'a. Bahwa beliau bertakbir kepada mayit atas mayit kecuali cuma 4. Wahum yaqulun, mereka kelompok ulama yang menyalahi kita dalam hal ini mazhabnya berbeda tapi sama-sama Ahlussunnah. Biasanya yang disebut oleh Imam Syafi'i itu kelompok bermadzhab Hanafi. Ya. Kelompok yang bermadzhab Hanafi. Mereka dalam hal ini alhamdulillah mengucapkan seperti ucapan kita. 4 juga. Wa naqul, kami dengan tegas mengatakan al takbiru alal janaiz arba'an arba'a. Takbir atas salat jenazah itu 4. Tidak ada 5, 4, bukan variasi, 4. Itu beliau mengatakan tegas. La yuzadu fi wa la yunqas. Tidak ditambah, tidak dikurangi, bukan 5, bukan 3. 4, kata beliau. Tentu ada ulama-ulama Ahlussunnah selain beliau yang mengatakan variasi, boleh 4 terus, kadang-kadang 5. Karena riwayatnya ada yang sahih begitu. Ketika ada yang sahih maka difahami sebagai variasi. Ada yang memahami variasi. Riwayat yang katanya sahabat Ibnu Mas'ud 5 kali takbir. Imam Syafi'i rahimahullah di jilid 7 ya, dalam bab Al-Janaiz tentang perselisihan antara
Sayyidina Ali dengan Ibnu Mas'ud. Imam Syafi'i meriwayatkan shalla Aliun ala Sahal bin Hunayf fakabar alaihi sittah. Ini beliau menyampaikan riwayat. Di riwayat ini Sayyidina Ali itu sholat atas jenazah Sahal bin Hunayf takbirnya 6 kali. Terus beliau meriwayatkan lagi ada riwayat Sayyidina Ali sholat pada jenazah yang sama katanya 5. Loh, sudah khilaf ini riwayatnya, kata Imam Syafi'i ini khilaf dan mereka tidak ngambil ini. Ya kita pun nggak ngambil ini. Kata beliau, takbir menurut kami at-takbiru indana wa indahum, takbir menurut kami dan mereka alal janaiz atas jenazah arbaun 4. Kenapa? Wa dzalika sabitu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang sahih dari Nabi. Karena itu yang sahih dari Nabi, yang jelas. 4. Lalu beliau menyebutkan Sayyidina Ali bertakbir atas jenazah Ibnul Mukaffaf 4. Loh coba, ini dari Sayyidina Ali berbeda dengan riwayat yang 5-6 tadi. Beliau juga 4 ternyata. Taib. Itu soal pertama. Apa namanya? Masalah pertama, madhab pertama, madhab tentang takbir, bilangan takbir atas jenazah. Sekarang tentang sholat jenazah di kuburan. Ketika tidak sempat sholat hadir, ya mayit hadir. Di jilid 7 kitab Al-Um. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Quradah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu amarahu ayyusalli ala qabri Sahal bin Hunayf. Sayyidina Ali ternyata dalam riwayat Quradah ini beliau memerintahkannya untuk sholat di atas kuburannya Sahal bin Hunayf. Padahal mereka yang biasa merujuk kepada beliau tidak mengambil ini. Tidak mengambil ini. Dan tidak mengatakan boleh sholat di jenazah di atas kuburan. Kalau kami, ini berarti 2 masalah sudah. Kalau kami amma nahnu fanakhudhu bih. Kami mengambil riwayat ini. Kenapa? Li'annahu muwafiqun. Karena riwayat ini sesuai ma rawaina an Rasulillah. Sesuai dengan riwayat kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu yang menjadi ukuran pertama ya Rasulullah. Kalau ada riwayat lain ya tambahan saja. Beliau nanti malah kita akan tahu ucapan beliau. Ya, macam-macamnya asar, riwayat dari selain Nabi yang sesuai dengan Nabi, sesuai dengan sunnah, itu tidak menambah kuatnya sunnah. Sunnah sudah cukup, tanpa yang lain sudah cukup. Ya, itu sebagai tambahan alhamdulillah, tambah kebaikan saja. Bukan berarti kalau tidak ada riwayat-riwayat lain lalu sunnah Nabi jadi lemah, enggak. Beliau ingin menegaskan bahwa as-sunnatu hujjatun binafsiha. Ya, sunnah itu adalah hujjah dengan sendirinya, bahkan setara dengan Quran dalam hal wajib diikutinya. Taib. Li'annahu muwafiqun ma rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala qabr. Nabi salat di atas kuburan. Seperti lalu disebutkan oleh beliau riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, setelah kita mengetahui 2 madhab beliau, 2 madhab beliau soal takbir 4 kali, soal sholat di atas makam kuburan, yang beliau dengan tegas kenapa berkata demikian, bermadhab demikian, karena itulah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang sahih. Maka di sini kita belajar manhaj. Setelah madhab, manhaj, prinsip-prinsip ya dalam memahami agama ini, prinsip-prinsip yang digunakan untuk berpikir dan berijtihad untuk memahami agama dan mengamalkannya. Ta'zimu Syafi'i rahimallahu li sunnah, pengagungan Imam Syafi'i kepada sunnah.
Jadi pelajaran yang kita ambil manhaj beliau adalah ta'zimus sunnah. Mengagungkan sunnah. Taqdimus sunnah, mendahulukan sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan yang menjadi sinonim dari kata mandub atau mustahab. Sesuatu yang dianjurkan, yang disukai, dicintai. Al-muqabilil makruh, yang menjadi yang berhadap-hadapan dengan istilah makruh. Bukan. Ya. Dan bukan maksudnya adalah sunnah yang berhadap-hadapan atau berpasangan dengan Quran. Oh, bukan. Yaitu sunnah adalah dalil wahyu selain Al-Quran. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah adalah at-tariq wal huda awal hadiyu. At-tariq wal huda yaitu jalan dan petunjuk. Jalan Nabi, petunjuk Nabi. Jalan yang dilalui oleh Nabi atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hadiyun Nabi, at-tariq wal hadiyu. Ai hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu. Petunjuk Nabi dan tarekat Nabi. Petunjuk Nabi dan tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau pengertian as-sunnah adalah at-tariq wal hadiyu atau al-hadiyu wat tariqah, berarti istilah sunnah ini mencakup hukum wajib, hukum mustahab, mandub, mencakup bidang akidah, mencakup bidang ibadah, mencakup bidang muamalat, mencakup bidang suluk, perilaku, ya, riyadhah, keprihatinan, zuhud, masuk. Sudah tercakup dalam istilah sunnah, mengagungkan sunnah. Semua petunjuk Rasulullah, semua jalan yang dilalui Rasulullah. Ulama salaf mengatakan as-sunnah hiyal amal bil kitab wa sunnah. As-sunnah hiyal amal bil kitab wa sunnah. Sunnah adalah di sini pengertiannya mengamalkan Quran sunnah, Quran dan hadis. Mengamalkan Al-Quran dan hadis itulah sunnah. Berarti kita sudah punya gambaran ahlu sunnah, ahli ngamalkan Quran hadis gitu. Ya. Waliktida bisalihi salaf wa tiba'il athar. Itu pengertiannya sunnah. Al-amal bil kitab wa sunnah waliktida'u bisalihi salaf wa tiba'il athar. Dan mengikuti jejak salafus saleh serta mengikuti al-athar, riwayat-riwayat dari salafus saleh. Ini bisa didapat dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah wa Syarhi Aqidati Ahli Sunnah karangan Imam Al-Asfahani yang wafat tahun 535 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i yu'adzimu sunnah, mengagungkan sunnah. Kita ingin meniru beliau, sikapnya, prinsipnya adalah mengagungkan sunnah. Mengagungkan semua yang menjadi petunjuk Nabi dan agama Nabi serta jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat bagi pendapat seorang pun bersamaan dengan adanya sunnah
yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada sunnah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat bagi pendapat. Kecuali hanya pendapat yang baik. Ra'yul hasan saja yang mengikuti dan mendukung. Kalau pendapat yang lain tidak perlu. Tidak ada makom, tidak ada hajat, tidak ada manzilah, tidak ada tempat sudah. Ini prinsip. Jadi yang begini ini bagian dari manhaj, prinsip, jalan, ya, thariqah. Dilihat di kitab I'lam Muwaqqi'in Imam Ibnu Qayyim. Kemudian dari Abu Qilabah, seorang ulama tabi'in, qala, dia berkata, oh ini tegas ucapan beliau. Tegas, jelas, mantap. Mantap. Bukan saja mantap, mantab. Pakai kol-kolah ini. Idza haddatsta ar-rajula bis-sunnah, kalau kamu bicara kepada seseorang, yang kamu bicarakan adalah sunnah. Sunnah dalam pengertian tadi sudah ya, paham tadi. Kalau kamu bercerita kepada seseorang cerita sunnah, akidah dari Nabi, ibadah dari warisan Nabi, akhlak, muamalah ya dari Nabi. Apakah perkara wajib, apakah perkara yang hukumnya anjuran, pokoknya yang sifatnya dari Nabi. Idza haddatsa ar-rajula bisunnah faqal, lalu orang itu berkata begini kepadamu, setelah kamu terangkan Rasulullah dulu begini, kok dia berkata, da'na min hadha, wahad kitab Allah, dah, biarkan kami dari ini, biarkan kami dari ini, kami nggak butuh ini, kami nggak butuh yang kamu sebut sunnah-sunnah itu, kami nggak butuh. Tolong datangkan saja Al-Quran, kitabullah. Ini berarti kan seorang ingkar sunnah toh. Jadi ini terkesannya adalah ingkar sunnah, menolak sunnah. Diterangkan sunnah nggak mau, maunya Quran, ya, maunya Al-Quran. Apa kata beliau? Kata Abu Qilabah, fa'lam annahu dallun. Ketahuilah orang ini orang sesat. Kenapa? Karena ingkaru sunnah, tidak terima sunnah, menolak sunnah, maka bukan ahlu sunnah. Prinsip yang begini bukan prinsip ahlu sunnah, dan dia bukan mencerminkan ahlu sunnah, tapi mencerminkan ingkaru sunnah, yaitu ahlu dalal. Ahlu dalal yang gerakan ingkaru sunnah di zaman modern sekarang ini dipelopori sama orang Yahudi. Salah satunya, ya, salah satu gerakan ingkar sunnah. Bisa dilihat di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kita lanjut. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan Imam Abu Qilabah. Apa kata beliau? Wah, ini tidak kalah mantapnya. Wa idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a yaqul da'na minal kitabi wal ahadithil ahadi wa hatil aqla fa'lam annahu man? Annahu Abu Jahlin. Abu Jahal. Nggih, Abu Jahal. Idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a, kalau kamu melihat orang ahli kalam, ahli bid'ah, yaqulu berkata, da'na minal kitab, udah tinggalkan Quran, kami nggak mau Quran. Quran itu dhanni, saya mau yang pasti. Saya nggak mau dhanni, kata dia. Jadi dia punya prinsip Quran itu dhanni. Dhanni itu maksudnya maknanya belum bisa diyakini, ya masih mungkin menurut dia. Dzan masih persangkaan, dugaan. Yang pasti itu apa? Kalau Quran disebut dugaan, akal. Terus, lah kalau Quran
Ditolak gimana hadis? Apalagi hadis. Wal ahaditsal ahad, dan tinggalkan hadis-hadis ahad. Apa hadis-hadis ahad? Hadis dibagi berapa? Ayatullah. Al hadisul maqbul, ya, al hadis, hunaka hadis mutawatir, ya, hunaka hadis ahad. Dilihat akla, pakai logika saja. Saya hanya mau logika. Kalau ada orang berkata begitu, fa'lam annahu Abu Jahlin, kata Imam Zahabi, ketahuilah dia Abu Jahal. Karena pertanyaannya, Abu Jahal mau Quran? Tidak mau. Mau hadis? Tidak mau. Jangankan hadis ahad, mutawatir aja nggak mau. Ya, maka ketahuilah ini Abu Jahal. Sikapnya Abu Jahal, maksudnya ini prinsipnya Abu Jahal kayak begini. Artinya dari ucapan Imam Dhahabi, artinya kita jangan seperti ini. Itu maknanya. Sebagai Ahlus Sunnah tidak boleh seperti ini. Harus menerima hadis ahad yang sahih. Wa idza ra'aita salika tauhidi yaqul da'na minan naqli wa minal aqli wa hati dzauqa wal wajda. Kalau kamu melihat ada orang yang salik, yang melakukan suluk, ya, riyadhah orang zuhud, orang ya, yang terus mengacu kepada wahdatul wujud biasanya. Yaqulu, dia berkata, da'na minan naqal, tinggalkan, saya enggak mau nakal wahyu enggak mau. Hadis enggak mau. Wa minal akal, logika juga enggak mau apa. Ya. Hati dzauqa wal wajda, yang kami mau coba bawakan kepada kami adzauq, rasa, wal wajd, dan pengalaman spiritual yang dialami oleh hati. Ya. Apa saja yang datang di hati, ada mungkin takut, ada mungkin sedih, ada mungkin gundah, atau melihat sesuatu makna dari makna-makna kehidupan akhirat. Pokoknya yang dialami oleh hati, pengalamannya dalam beribadah. Jadi spiritual, pengalaman spiritual yang datang di hatinya. Jadi di sana ada tawajud, kemudian al-wajud, kemudian ada al-wujud. Nah, wujud itulah sampai bisa orang salah persepsi, dia akan sampai pada perasaannya tidak ada wujud kecuali Allah. Akhirnya melihat segala sesuatu Allah semua, dalam arti yang salah, ya, dalam pengertian yang salah. Taib. Kalau ada orang berkata demikian, tidak mau riwayat, kalau Allah, kalau Rasul, tidak perlu, pakai logika nggak perlu, aku hanya mau yang sifatnya spiritual, pengalaman, ya mungkin pengalaman melek di goa, melek di sungai, melek di mana gitu ya, hanya itu sifatnya, atau di gunung. Kata beliau apa? Fa'lam annahu, kata Imam Adzabi, fa'alam annahu iblis, ketahuilah dia itu iblis. Qad dhahara bi surati bashar,
dia telah tampak dalam bentuk manusia, au qad halla fihi, atau iblis ada di situ. Fa in jabunta minhu fahrub, kalau kamu orang pengecut tidak berani, lari saja dari orang seperti itu, biar enggak ketularan kamu. Ya. Wa illa, kalau kamu kuat, kamu mampu, fasra'hu, duelen. Ayo duel. Ya, fasra'hu wabruk ala sadri, tindih dadanya. Waqra alaihi ayatul kursi, bacakan ayat kursi. Wakhnukhu, dan apa? Cekiklah. Karena ini ngeruqyah ini ya. Ruqyan ini. Jadi karena nggak mungkin kalau kita beriman, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, dikasih Quran nggak mau, kasih hadis nggak mau, kasih akal sehat nggak mau. Ya berarti memang bukan orang mukmin, ya setan. Dan ini hak. Omongan beliau ini kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman kita itu ada benarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, begini. Dalam pengalaman kita meruqyah orang-orang yang terkena gangguan setan dari bangsa jin, setan dari bangsa jin. Karena ada setan dari bangsa manusia. Yang saya maksud yang dapat gangguan dari setan bangsa jin. Ketika jin itu memang merasuk, itu memang kita membaca Al-Quran, dia marah. Gitu. Kita nasihati dengan hadis, dia marah. Jadi pada saat itu memang dia bukan hamba Allah yang kita kenal, yang muslim, yang mukmin. Dia sedang dirasuki oleh setan. Kalau dia namanya siapa, namanya terserah. Kalau namanya misalkan ya, kalau namanya apakah Muhammad, apakah Abdullah, apakah Ibrahim atau siapa saja, kita panggil Ibrahim, kamu Ibrahim. Ya, saya Ibrahim kan. Nah, enggak mungkin. Kamu benci Al-Quran. Nah, ya enggak. Nah, pasti kembali dia. Kembali sadar. Ketika kembali sadar, dia tidak mungkin benci Al-Quran. Banyak ya, ini waktunya karena memang singkat. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi memang betul, itu kita alami. Ya, kita alami, kita ketahui, kita lihat, kita saksikan, kita banyak menyadarkan orang-orang yang benci. Termasuk saya pernah juga menghadapi dia tidak kesurupan. Dia itu subhanallah ya. Kalau orang melihat sekilas waras. Tapi ada setannya, kuat setannya. Sudah meyakini nggak perlu agama, Tuhan sudah nggak ada. Untuk apa? Saya nggak perlu sholat, ngapain saya sholat? Saya ngadepi orang begini dialog ya, karena jinnya ateis itu, dan tetap saking kuatnya dia nggak nampak dalam bentuk kesurupan. Ya mungkin saya nanginnya sampai butuh 3 jam baru dia sadar tobat. Jadi fa'lam annahu iblis. Fa'lam annahu iblis. Baik, kita lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah, bagaimana beliau kok mengagungkan sunnah. Beliau menceritakan riwayat. Pertama riwayat orang dahulu dari yaitu Ibnu Abi Dhi'b. Abu Hanifah bin Samak ya cerita bahwa dia dikasih tahu oleh Ibnu Abi Dhi'b. Terus bahwa Nabi bersabda, pada saat Amul Fatah, siapa yang keluarganya ada yang dibunuh, maka dia boleh menuntut satu dari 2 hal. Bisa menuntut diyat atau bisa menuntut kisos. Itu sabda Nabi. Kata Abu Hanifah bin Samak, bukan Imam Abu Hanifah, berkata kepada Ibnu Abi Dhi'b, wahai Abu Al-Harith, apakah anda mengambil hadis ini? Lalu saya langsung disodok dada saya. Dan beliau berteriak, istilahnya, apa katamu? Kamu jangan sembarang didok gitu kan, disodok.
orang Kristen. Hatta idza sami'tu an Rasulillah haditsan la aqulu bihi, sampai ketika aku mendengar hadis Nabi terus aku tidak mengambilnya, tidak mengatakannya. Kamu ini gimana sih? Kamu anggap aku ini Kristen gitu loh gampangnya. Kamu anggap apa ini? Marah beliau. Sunnah jangan digitukan. Sunnah itu wajib diterima, nggak bisa ditawar. Imam Syafi'i pernah ditanya suatu masalah, lalu dijawab, Nabi berkata begini-begini, dulu Nabi begini. Ternyata si penanya bilang, wahai Abu Abdillah, hai Imam Syafi'i, Anda mengambilnya? Beliau langsung gemetaran, rodok, farta'ada Syafi'in, rodok beliau, wantafado dan marah. Ya hadha, hei sampean, ayu ardin tukilluni. Bumi mana yang akan saya pijak? Wa ayu sama'in tudhiluni, langit mana yang akan menaungi saya? Idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bih, kalau aku meriwayatkan hadis dari Nabi kemudian aku tidak mengambilnya. Na'am alayya as-sam'u wal basar. Iya, saya ambil. Saya taat. Ya. Jadi saya melihat, saya mendengar. Saya melihat, saya mendengar, saya taat. Itu kewajiban saya. Ma'asyiral muslimin rahimallah, dan ucapan yang lain banyak sekali dari Imam Asy-Syafi'i rahimallah, termasuk di ini wajib, Allah mewajibkan seluruh makhluknya untuk ikut Quran Sunnah, dan Allah tidak membuat pilihan bagi mereka dari urusan mereka ya, dalam hal yang sudah disunnahkan oleh Nabi dan diwajibkan oleh Nabi, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tempat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apa, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kata beliau, coba kamu pikir, beliau sedang dialog dengan ulama, apa menurutmu ada orang yang menjadi hujah bersama-sama dengan Rasul hujah, lalu ada orang lain hujah yang sekiranya sabda Rasul bisa disaingi, bisa diganti, bisa dikalahkan. Kalau kamu sampai punya pikiran kayak begitu, kata beliau, tentu kamu akan keluar dari banyak sunnah Nabi dan kamu akan masuk ya kepada satu kondisi, kamu tidak pernah diampuni oleh Allah. Kalau sampai kamu meyakini di samping Rasul ada yang menjadi hujjah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, tak seorang pun dari manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan ucapannya karena ucapan yang lain, yaitu mereka dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dalam sabda Nabi, dalam ucapan Nabi itu ditolak oleh ucapan siapapun. Ucapan Imam Syafi'i ini persis dengan ucapan Imam Malik yang sangat terkenal. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadal qabr. Semua orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ucapan dari gurunya juga dipakai oleh Imam Syafi'i dengan redaksi yang berbeda. Ya, laisa minan nasi ahad ba'da Rasulillah illa waqad ukhidha min qawli wa turik li qawli ghairihi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ya. Taib. Terus beliau sangat marah ketika ada orang, beliau menceritakan Rasulullah itu sebelum ikhram pakai minyak wangi. Ada orang bilang enggak mau karena Umar tidak mau, Umar tidak suka. Jadi beliau menceritakan dari Nabi, orang menolaknya berdasarkan Umar katanya. Marah sekali beliau. La yajuzu li alimin. Kata beliau, fatatruk hadza ya li'annaka rawaita anna Umar kariha dzalik. Apakah kamu akan menolak hadis ini karena kamu meriwayatkan Umar tidak suka? La yajuzu li alim. Tidak boleh seorang alim itu menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan siapapun. Ya, dan seterusnya ini Masya Allah. Bagus sekali. Berikut ini logika-logika. Kalau kamu katakan bahwasanya, mungkin yang meriwayatkan hadis itu salah. Loh, kenapa hal yang sama tidak kamu katakan mungkin yang meriwayatkan dari Umar salah? Satu. Yang kedua, kalau kamu mengatakan dua-duanya sahih, ya dua-duanya sahih berarti yang lebih utamakan ucapan Rasul. Atau kamu katakan
ya dua-duanya nggak bener lah. Itu bahaya sekali. Kalau itu prinsipmu berarti kamu nolak semua. Agama ini hanya dengan sekedar anggapan. Kok enak sekali, kok gampang sekali. Ini logika ini manhaj namanya. Begini ini manhaj. Bukan madhab, ini kita bicara mesinnya, torikohnya, metodologinya. Ya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah banyak ya. Kita ambil dari banyak, jilid 2, jilid 3, jilid 5, 7 dan seterusnya. Pokoknya hujahnya ucapan Rasul. Tidak ada hujah selain ucapan Rasul atau bersamaan dengan ucapan Rasul. Bahkan dikatakan sama beliau, bahkan sunnah itulah yang memutus segala alasan. Yang menjadi alasan ya sunnah itu yang telah memutus segala alasan. Tidak berlaku setelah itu yang lain. Ya, tidak berlaku yang lain. Banyak sekali. Terus ada yang bilang begini, ketika beliau Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis yang sahih, lawan bicaranya bilang begini, kalau saya menolak hadis itu gimana? Kata beliau, bagaimana kalau menolak hadis? Idzan tasiru ila maudiil jahli awil mu'anadah. Ya, kalau kamu menolak hadis ini, resikonya kamu berada di tempat yang bodoh atau penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ila maudiil jahl awil mu'anadah. Baik. Dilanjut. Macam-macam redaksi, intinya sama, bahwa terus karena itulah banyak sekali ucapan-ucapan beliau Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u qauli. Kalau kamu mendapati dalam kitabku ada yang menyalahi sunnah Rasul, ucapkan sunnah Rasul, tinggalkan ucapanku. Terus ucapan beliau, kalau hadis itu sahih bertentangan dengan ucapanku, laksanakan hadis, tinggalkan ucapanku. Hadis itulah mazhabku dan seterusnya. Ya, ini banyak seperti ini. Terus berikutnya di jilid 5 ini beliau mengatakan bahwa seorang ahli ilmu itu wajib belajar tentang sunnah Nabi, petunjuk Nabi, hukum-hukum Nabi sampai menjadi jelas, sampai bersih dari subhat-subhat yang digunakan untuk menolak sunnah karena kebodohan terhadap bahasa Arab. Orang yang menolak sunnah itu karena bodoh kepada bahasa Arab, atau karena tidak tahu hadis, ya, atau tidak memahami tempatnya hujah itu yang mana, sehingga orang itu akhirnya menolak sunnah. Itu diantaranya. Kemudian baik. Sampai beliau mengatakan jadi sampai beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu, padahal Rasulullah itu nggak butuh musyawarah. Tetapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, syawirhum fil amr. Itu ya supaya menjadi sunnah, menjadi thariqah bagi para pemimpin setelah beliau, agar mereka bermusyawarah kalau ada masalah. Kepada siapa? Tidak boleh musyawarah kecuali ila aliman bil kitab wa sunnah wal athar wa aqawilin nas wal qiyas wal lisanil arab. Ya, kecuali pada ulama, ngerti Quran, ngerti sunnah, ngerti athar, ngerti perbedaan manusia, ngerti qiyas, ngerti bahasa Arab. Harusnya itu yang menjadi penasihatnya. Dan kalau orang sudah pakar, itu pun tidak boleh diterima sampai faham apa maksudnya, apa dalilnya. Taklid buta saja tidak boleh. Sampai kata Imam Syafi'i, fa amma ayyuqallidahu falam yaj'alillahu dzalika li ahad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taklid buta tidak bisa. Kecuali kepada Rasulullah, manut saja masuk surga. Tapi kalau selain itu harus ada ilmunya, harus ittiba. Baik. Kemudian Masya Allah. Terus bagaimana kalau amalan menyalahi sunnah? Kata beliau, amalan menyalahi sunnah, ya amalan itu mardud. Fa'amalu man ta'nitu khalifu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayambaghi ayyakuna dzalikal amal mardudan indana. Menurut kami ditolak. Menurut kami amalan yang
menyalahi sunnah Rasul itu ditolak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Terus beliau mengata di jilid 7, wa hakadza yajibu alaikum, beginilah kewajiban atas kalian, fi kulli amrin wajadtum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatan, dalam setiap perkara yang kalian mendapatkan ada sunnah Nabi di situ, antasiru ila sunnati Rasulullah, kalian semuanya harus pergi bermadzhab, ya, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, duna ma khalafa minal asya' kulliha, dan meninggalkan semua hal yang menyalahi sunnah beliau. Tegas. Yang pengajian seperti ini saya katakan manhaj. Imam Syafi'i menyebut minhaj. Dalam jilid 7 halaman 313 beliau mengatakan, ya, jadi orang yang menggunakan akalnya saja, tidak ikut Quran sunnah, itu namanya menyalahi minhajan nabiyyin. Kata beliau, fa khalafa minhajan nabiyyin. Dia menyalahi minhaj para nabi. Kemudian kalau ada yang berkata, ya, fa aina ma dzakarta minal Quran, yang kamu sebut tadi di Quran mana Imam Syafi'i? Wa minhajan nabiyyin, ya, juga di dalam minhaj nabiyyin. Dijawab, ya, Allah berfirman, ittabi ma uhiya ilaika min rabbik, Al-An'am 106. Terus juga Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, dan seterusnya, ya, ada penjelasan yang panjang. Nah, yang begini namanya manhaj atau minhaj. Jadi alhamdulillah dulu pernah kita sampaikan dan sekarang kita ulang bahwa kita belajar satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Quran, mengagungkan petunjuk-petunjuk beliau, ya, mengagungkan ijma, dan tidak menyalahi dengan apapun atau karena ucapan siapapun. Baik, kiranya cukup jamaah sekalian. Iya, jadi tadi itu sholat jenazah yang ditanyakan, ini ada pertanyaan, jenazah di atas kuburan, ya dibolehkan oleh Nabi, ya. Kalau jenazah sudah dikuburkan, kita bertakziah, jenazah di mana? Oh, sudah dimakamkan, ya sudah, kita pergi ke kuburan, ya, berdiri di sana, kita salat menghadap kiblat, menghadap kuburan dan menghadap kiblat. Salat itu kenapa boleh? Karena tanpa rukuk, tanpa sujud, hanya berdiri saja. Dibolehkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apakah orang mengingkari sunnah itu murtad? Dulu pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i itu menerangkan ingkar sunnah ada 3 macam, kan. Ada ingkar sunnah hadis ahad. Pokoknya hadis ahad diingkari, ini ahli bid'ah. Ingkar sunnah yang menurutnya tidak sesuai dengan Al-Quran atau yang tidak ada di Quran, kok ada hadis memberi informasi lebih dari yang di Quran, wah ini nggak bisa diterima. Ini juga ingkar sunnah, ini salah, ya, yang paling ringan. Kemudian ingkar sunnah yang sifatnya hadis ahad saja, lalu ingkar sunnah yang sifatnya baik hadis ahad maupun yang mutawatir, itu yang disebut dengan ingkar sunnah, yang terbesar, ya. Apakah bisa kepada sampai murtad? Ya bisa. Kalau pastinya ya nggak bisa langsung dipastikan, kalau kaitannya dengan orang per orang. Kalau secara prinsip ya dia adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang zindik, orang-orang yang termasuk firqah al-halikah. Kalau sampai misalkan dia murtad kafir, itu butuh tawafurus syurut, kita harus tahu syarat-syaratnya, berarti tahu harus kondisi orang itu. Kemudian wantifaul mawani, dan harus harus kosong dari segala penghalang. Kalau tidak ada penghalang, syaratnya terpenuhi, ya siapapun. Kalau jatuh kepada hukum kufur, ya hukum kufur jatuh. Tapi kalau ada penghalangnya, ya tidak. Ada syarat tidak terpenuhi, ya tidak. Nah, baik, jamaah sekalian rahimallah, insyaallah sudah cukup panjang kita membahas pada malam hari ini. Alhamdulillah.
kita faham ijtihad beliau punya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Demikian insyaallah kita akan ketemu lagi dalam acara akan datang, yaitu dengan tema hukum membatalkan ibadah yang sudah dimulai, ya, yang sudah dimulai. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan salawat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.